Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'du. Saudaraku sekalian rahimakumullah, kita sekarang masuk ke bab baru setelah kemarin membahas tentang aqiqah. Bab yang kita bahas sekarang adalah tentang kitab as-sabqi war-rami. Ya, bab tentang as-sabq dan ar-rami. As-sabq itu dari kata sabaqa yang bermakna mendahului. Yang dimaksud mendahului di sini adalah mendahului dalam konteks kompetisi atau perlombaan. Dari kata sabaqa kemudian dipecah menjadi kata sabaqa, musabaqah. Musabaqah itu perlombaan. Di negeri kita terkenal kegiatan 2 tahunan musabaqah tilawatil Quran. Nah, itu kan perlombaan membaca Al-Quran. Maknanya seperti itu. Jadi itu dari kata sabaqa. Sabaqa yang bermakna perlombaan. Kalau pertandingan itu biasanya pakai istilah mubarat. Ya, mubarat. Biasanya dibedakan antara perlombaan dengan pertandingan di situ. Kalau seperti sepak bola itu nyebutnya bukan musabaqah, tapi mubarat, pertandingan, ada unsur bertanding. Tapi kalau musabaqah itu unsur menonjolnya adalah aspek taqaddum, mendahuluinya. Ya, maka seperti pacuan kuda itu disebut dengan musabaqah. Pacuan unta disebut dengan musabaqah. Lomba lari disebut dengan musabaqah karena ada unsur berusaha mendahului yang lain. Ya. Adapun ar-ramyi, ya, ar-ramyi itu dari kata roma. Roma bermakna melempar, tanpa membedakan apakah melemparnya dengan anak panah atau dengan peluru. Nah, jadi maksud di sini masih berhubungan dengan kata sabqi atau musabaqah tadi, yakni ini membahas tentang perlombaan dalam hal melempar. Ya, kalau sekarang mungkin karena sudah canggih, maka perlombaan ini lebih banyak dipakai untuk konteks menembak. Jadi perlombaan dalam menembak gitu. Nah, di bab ini sebenarnya pembahasannya adalah lebih fokus ke pembahasan hukum lomba. Nah, di masyarakat masalah lomba ini karena melibatkan harta, ya, maka pembahasan seperti ini perlu. Saya beberapa kali mendapat pertanyaan tentang hukum lomba mendapatkan hadiah, itu statusnya halal apa tidak. Karena bukan semata-mata hadiah, yang dikhawatirkan pada saat perlombaan semacam ini adalah hadiah yang mengandung unsur judi. Itu yang dikhawatirkan. Kalau semata-mata lombanya nggak ada konsekuensi harta, nggak ada konsekuensi hadiah, nggak ada konsekuensi taruhan, maka ya itu nggak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan harta, dalam Islam itu kan sangat ditekankan untuk memperoleh harta secara halal. Jangan sampai makan harta dengan cara batil. Itu yang sangat diperintahkan supaya hati-hati. Karena efeknya banyak. Kalau orang sampai makan harta dengan cara batil, makan harta dengan cara haram, maka doanya tidak dikabulkan. Itu salah satu bahayanya. Bahaya yang lain adalah daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal, maka akan dibakar oleh api neraka. Nah, oleh karena itu, meskipun ini hanya tanda kutip pembahasan lomba, tapi kalau sudah terkait dengan persoalan harta, ada konsekuensi harta yang diperoleh, maka seorang muslim seyogyanya sangat berhati-hati. Dalam sebuah hadis juga mungkin kita pernah mendengar,
Nabi mengatakan tidak bergeser kaki seorang hamba, la yazalu qadama 'abdin, tidak bergeser, la tazalu qadama 'abdin, tidak bergeser kaki seorang hamba itu hatta yus'ala an arba', sebelum ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa diinfakkan. Nah, pintu-pintu memperoleh harta itu kan banyak. Ya, pintu-pintunya banyak. Bisa dengan bekerja. Bekerja pun masih dirinci lagi. Bekerja itu apakah halal ataukah haram? Kalau bekerjanya misalnya menjadi seorang juru tulis, halal. Tapi kalau bekerjanya itu menjadi seorang perampok, ya haram. Ya. Ada pemasukan dari waris misalnya, ada pemasukan dari sedekah, ada pemasukan dari hadiah, ada pemasukan dari jual beli, pemasukan dari akad ijarah, akad ji'alah, pemasukan dari wakaf, pemasukan dari wasiat, ada banyak. Nah, oleh karena itu, ini para fuqaha itu sangat detail membahas tentang rincian pemerolehan harta itu. Intinya sebenarnya satu, untuk menjaga supaya kita tidak terjatuh pada penghasilan yang haram. Nah, termasuk di sini pembahasan kitabus sabqi war ramyi ini ruhnya begitu. Ya. Nah, untuk terkait dengan perlombaan ini, kalau sifat perlombaannya itu adalah dalam rangka untuk persiapan jihad, isti'dadan lil jihad, maka hukumnya adalah sunnah. Ya. Kalau untuk persiapan jihad, maka hukumnya adalah sunnah. Kalau tidak untuk jihad, hanya sekedar olahraga misalnya, maka hukumnya adalah mubah. Ya. Tapi kalau misalnya untuk tujuan haram, misalnya melatih keterampilan membegal, melatih keterampilan untuk merampok, atau untuk sombong-sombongan, untuk bangga-banggaan, maka perlombaan menjadi haram. Itu prinsip umumnya begitu. Jadi bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram. Lomba lari misalnya, kalau yang dimaksud adalah untuk persiapan jihad, maka itu menjadi sunnah hukumnya. Tapi kalau hanya sekedar olahraga, senang-senangan begitu saja, maka hukumnya mubah. Tapi untuk kebanggaan, untuk pamer-pameran, maka itu menjadi haram. Apa dalil bahwa perlombaan untuk jihad itu hukumnya sunnah? Nah, itu didasarkan pada ayat Al-Quran, surah Al-Anfal, ayat 60, Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk mereka, maksudnya untuk musuh-musuh Islam, apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Atau bisa kita terjemahkan, persiapkanlah untuk mereka musuh-musuh Islam kekuatan yang kalian mampu. Nah, al-quwwah. Jadi di sini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin bersiap untuk jihad, menguatkan militer, menguatkan kekuatan, menguatkan kemampuan supaya bisa menang perang. Ya, apalagi di ayat lanjutan ayat itu kan berbunyi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang kalian bisa menggentarkan dengan persiapan kekuatan itu musuh Allah dan musuh kalian. Nah, quwwah di sini itu oleh Rasulullah di zaman beliau ditafsirkan sebagai ar-ramyu. Ya. Nabi mengatakan di hadis riwayat Muslim, ala innal quwwatar ramyu, ala innal quwwatar ramyu, ala inna quwwatar ramyu. Perhatikan, kata Nabi, sesungguhnya kekuatan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran itu adalah ar-ramyu, kemampuan melempar, menembak kalau zaman sekarang. Ya, jadi memang kalau secara logika, berperang dengan musuh itu kalau dengan lemparan anak panah itu jauh lebih efektif daripada dengan pedang dan tombak. Kenapa? Kalau pedang dan tombak untuk membunuh musuh perlu jarak dekat. Ya, tapi kalau dengan panah, dengan jarak jauh bisa membunuh musuh. Sehingga bisa jauh lebih banyak kemampuannya untuk mengalahkan musuh daripada dengan senjata yang lain. Makanya Nabi mengatakan begini, itu bukan untuk pembatasan. Maksudnya di zaman Nabi itu yang namanya kekuatan yang paling berpengaruh untuk jihad itu adalah panah. Ya, melempar panah itu. Nah, ini kalau difahami secara harfiah akan merugikan umat Islam. Ya, kalau misalnya dikatakan di sini Rasulullah mengatakan ar-ramyu itu kan memanah. Berarti ya harus umat Islam harus bersiap untuk latihan memanah. Lalu menghadapi musuh yang sudah pakai
senjata canggih demikian, sudah pakai senapan, pakai bom, pakai ini, kita masih pakai panah, jelas kalah. Ya, kita lihat dalam sejarah ya, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu habis oleh penjajah itu kan karena kalah teknologi itu. Ya kan? Semua kerajaan-kerajaan Islam itu masih memakai pedang, tombak, panah, sementara musuh sudah pakai meriam, pakai senapan. Ya, oleh karena itu ini nggak bisa diremehkan itu ya. Jadi kuwah ini pengaruhnya besar untuk menjaga umat Islam. Nah, kalau zaman sekarang yang paling ditakuti nuklir, ya seharusnya umat Islam itu menjadi umat yang juga paling menguasai nuklir itu. Karena itu yang paling ditakuti. Kalau sampai terjadi perang nuklir, memang bisa musnah ini peradaban. Oleh karena itu disepakati ya, perang nuklir ini tidak boleh terjadi karena bisa musnah manusia. Sehingga negara yang bisa memproduksi nuklir itu menjadi negara yang sangat berwibawa pada zaman sekarang. Ya. Jadi Rasulullah di sini menafsirkan quwwah itu sebagai ar-ramyu. Ketika Rasulullah menafsirkan quwwah itu sebagai ar-ramyu, maka melatih diri supaya menjadi orang yang mahir dalam memanah, itu bagian dari melaksanakan perintah Allah ini. Nah, oleh karena itulah perlombaan dalam hal ini itu dihitung sunnah hukumnya karena mendukung perintah Allah untuk menyiapkan kekuatan ini. Istidlalnya begitu ya. Ya. Dalil yang lain adalah dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah itu memuji sahabatnya yang berlatih memanah. Gimana kisahnya? Saya bacakan lafadznya. Salamah bin Al-Aqwa menceritakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min Aslam yantadilun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Irmu wa ana ma'a bani fulan. Qala فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم. Rasulullah melewati sekelompok orang dari kabilah Aslam yang berlomba panah. Nah, saya bayangkan lomba panah itu ya ada dua grup gitu ya, dua grup dari sahabat Bani Aslam ini. Kemudian mereka menyepakati untuk menembak sasaran, mungkin jaraknya 10 meter atau 20 meter. Siapa yang bisa kena titik tertentu, maka dihitung poin 1. Nah, saya bayangkan begitu. Nah, kemudian ketika Rasulullah melihat mereka berlomba panah demikian, maka Rasulullah mengatakan, irmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan, irmu. Lemparkanlah, maksudnya tembakkan panah itu, wahai keturunan Bani Ismail, karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah seorang ahli panah. Nah, ini menunjukkan Nabi Ismail itu pintar memanah ya. Karena memang di zaman itu di Mekah itu untuk makan dengan kondisi yang tandus ya, secara logika susah untuk bergerak di bidang pertanian, susah. Maka yang paling logis cari makan itu kalau nggak dagang, berburu. Ya, maka Nabi Ismail di sini kalau dikatakan beliau adalah ahli panah, kemudian beliau mencari nafkah dengan cara berburu, itu masuk akal di zaman itu. Ya. Nah, Rasul mengajarkan begitu. Nenek moyang kalian Ismail itu ahli panah, maka berlatihlah panah. Nah, jadi Nabi senang sekali dengan sahabat yang lomba panah ini. Terus Nabi mengatakan wa ana ma'a bani fulan, dan aku bersama bani fulan. Maksudnya Rasulullah ketika melihat dua grup sedang berlomba panah itu kemudian bergabung dengan salah satu grup, maksudnya gitu. Ikut berlomba, maksudnya gitu. Apa yang terjadi? Fa'amsaka ahadul fariqain bi'aidihim. Maka salah satu dari dua grup itu menghentikan tangannya, tidak memanah lagi, maksudnya begitu. Maka Rasulullah bertanya, malakum la tarmun, kenapa kalian tidak melempar? Mereka menjawab, kaifa narmi wa anta ma'ahum? Bagaimana kami bisa melempar kalau engkau bersama mereka? Maksudnya ya gimana ya Rasulullah menjadi lawan kompetisinya itu tidak enak begitu ya, mungkin begitu. Maka Rasul mengatakan irmu fa ana ma'akum kullikum, lemparkan karena aku bersama kalian semuanya. Nah, jadi biar tidak dipahami memihak salah satu, karena yang dimaksud Rasulullah adalah latihan lemparan itu yang disukai.
Ya, bukan berkompetisinya menang-menangan kemudian bangga-banggaan, bukan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, ini juga menunjukkan lomba memanah kalau dimaksudkan untuk jihad itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Dalil yang lain, hadis riwayat Al-Bukhari itu disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah memperlombakan sahabat untuk lomba pacuan kuda. Ya, jadi di zaman Nabi pacuan kuda itu ternyata dilakukan. Ini dikisahkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar yang mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayl allati udmirat minal hafya wa amaduha thaniyatul wada' wa sabaqa bainal khayl allati lam tudmar minas thaniyah ila masjidi Bani Zuraiq wa anna Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlombakan di antara kuda-kuda yang telah diambil lemaknya mulai dari hafya dan jaraknya sampai thaniyatul wada'. Dan beliau memperlombakan antara kuda yang tidak diambil lemaknya mulai dari thaniyah sampai masjid Bani Zuraiq. Ya, jadi ini ada dua macam kuda berarti di zaman itu, kuda yang udmirat dan lam tudmar. Kuda yang udmirat itu diberi treatment khusus sampai lemaknya itu hilang sehingga tersisa otot-otot yang kokoh, begitu. Nah, ini kudanya kalau semacam ini kuat larinya biasanya. Nah, tapi ada kuda yang berlemak. Yang berlemak itu larinya lebih lambat. Ya kayak manusia lah ya. Manusia itu semakin gendut, semakin lemaknya banyak, larinya semakin lambat. Nah, kalau lemaknya dikurangi, kemudian diganti otot-otot yang kokoh, maka lebih cepat larinya biasanya. Tapi nggak boleh besar-besar ototnya, karena berat juga. Jadi langsing tapi kokoh, berotot begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga memperlombakan sahabat Nabi, sehingga ini menjadi dalil penguat sunnahnya musabaqah untuk kepentingan jihad. Ya. Dalil yang lain adalah unta Rasulullah itu juga pernah dilombakan. Ya. Ini dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam naqatun tusamma al-'abba la tusbaq." Qala Humaid, "Aw la takadu tusbaq." Faja'a a'rabi 'ala qa'udin fasabaqaha fashaqqa dhalika 'ala al-muslimin hatta 'arafahu faqala haqqun 'ala Allah an la yartafi'a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu. Nabi itu punya unta yang bernama Al-Abba. Jadi kebiasaan Nabi itu memang ngasih nama beberapa barang beliau ya. Nah, beberapa kepemilikan beliau dikasih nama. Unta ada namanya, kuda ada namanya, pedang ada namanya, dan sebagainya. Beliau itu punya unta yang bernama Abba yang tidak pernah kalah kalau lomba pacu itu. Itu saking cepatnya, unta Nabi itu menjadi unta yang paling cepat. Humaid mengatakan, atau hampir-hampir tidak pernah dikalahkan. Kemudian datang orang Badui yang membawa untanya, kemudian mengalahkan unta Rasulullah itu. Maka hal tersebut membuat resah kaum muslimin, hingga Rasulullah mengetahui keresahan itu pada mereka. Lalu beliau berkomentar, haqqun 'alallahi an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah pasti bagi Allah, tidaklah ada sesuatu yang menonjol dari dunia, melainkan Allah pasti akan merendahkannya. Nah, ini rumus penting dalam hidup ya. Makanya dalam hidup itu kita nggak boleh menonjol-nonjolkan diri. Karena siapa yang menonjol-nonjolkan diri pasti akan direndahkan oleh Allah. Entah kapan. Makanya ini termasuk hikmahnya tawadhu itu begitu. Ya, kayak paku kalau menonjol kan mesti dipalu tuh. Nah, kira-kira begitulah. Di hadapan Allah itu kita diperintahkan jangan menonjol-nonjolkan diri. Jangan, kita dilarang pamer, kita dilarang sombong, kita dilarang untuk membangga-banggakan diri, karena itu berbahaya sebenarnya. Kalau orang ngerti hakikatnya itu ngeri loh sebenarnya ya. Kalau orang ngerti hakikat semacam itu sebenarnya membanggakan diri itu ngeri. Kenapa? Karena biasanya orang membanggakan diri itu diuji dengan ujian yang justru malah menghancurkan dunianya itu. Maka alangkah banyaknya orang yang pamer kemesraan suami istri dibuat bertengkar akhirnya suami istri itu.
Orang memamerkan mobilnya, dibuat oleh Allah, mobilnya itu entah rusak, entah digadaikan, entah akhirnya dijual, hilang sudah. Orang memamerkan anaknya, entah memamerkan pinternya, memamerkan ini yang itunya, dibuat oleh Allah, diuji anaknya, entah kena musibah apa, entah kena ini, kena itu, akhirnya, nah ini memang sudah dinyatakan oleh Nabi, Kak, Allah itu saking bencinya dunia, nggak suka kalau ditonjol-tonjolkan itu. Ya, haqqun 'ala Allah an la yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Perhatikan semua jenis lomba, perlombaan apapun, kompetisi apapun. Juara, namanya juara itu nggak pernah bertahan terus-menerus. Di bidang tinju dulu ada Muhammad Ali, ya kalah juga, gitu ya. Jadi nggak pernah menang terus. Di apa itu namanya? Jaya-jayanya Mike Tyson dulu itu seakan-akan nggak mungkin kalah, gitu ya. Tapi tiba-tiba kalah oleh petinju yang tidak terkenal, kan begitu, nggak terlalu di underdog istilahnya ya. Nah begitu. Kemudian di bidang olahraga yang lain, sepak bola juga demikian. Ada klub yang mungkin dianggap legenda, tapi ya kalah juga akhirnya. Ya, juara apapun, ya meskipun dia sekian tahun juara, tapi ada saatnya pasti akan direndahkan oleh Allah, itu pasti. Karena sudah dikatakan Nabi di sini tidak pernah menonjol dunia apapun itu, melainkan sudah pasti akan direndahkan oleh Allah. Ya, Allah meminta kita itu supaya hidup ini yang sederhana, yang rendah hati, yang tawadhu. Tawadhu itu bukan menghinakan diri ya. Tawadhu itu orang yang punya kelebihan tapi tetap merasa hamba Allah, yang nggak ada bedanya dengan hamba yang lainnya. Nah, kalau orang memang nggak punya kelebihan, itu nggak dinamakan tawadhu. Tawadhu itu orang punya kelebihan, tapi dia tidak menonjolkan diri, tidak memamerkan dirinya, tidak menghebat-hebatkan dirinya. Ya, itu. Sehingga Rasulullah ini ngajari kalau ketika unta beliau itu nggak bisa dikalahkan, itu kan urusan dunia juga ya. Urusan dunia yang membuat orang itu mungkin mengagumi perkara duniawi, bukan urusan akhirat. Lalu ketika kalah, unta Rasulullah itu membuat resah. Waduh, unta Rasulullah kalah, gimana nih memahaminya? Rasul kemudian menjelaskan itu hanya dunia. Ya nggak masalah, memang itu sudah apa itu namanya? Sudah istilahnya keharusan dari Allah. Allah itu saking bencinya dunia, nggak suka ada sesuatu yang menonjol, karena siapapun yang menonjol pasti nanti akan ditata lagi, direndahkan, sehingga tahu bahwa urusan dunia memang tidak layak untuk dibesar-besarkan gitu. Oke. Nah, itu semua adalah dalil yang menunjukkan bahwa di zaman Nabi itu dilakukan musabaqah, dilakukan perlombaan, dilakukan kompetisi dalam rangka jihad. Nah, contoh-contoh yang saya sebutkan itu kan tadi ada lomba memanah, persiapan jihad. Ada lomba pacuan kuda, itu juga untuk jihad. Pacuan unta, unta juga bisa untuk digunakan untuk jihad, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa itu hukum asalnya adalah sunnah kalau untuk persiapan jihad. Tapi kalau bukan untuk persiapan jihad, maka hukumnya adalah mubah. Jadi sekedar bersenang-senang misalnya, nah, itu hukumnya adalah mubah. Ya. Nah, kalau musabaqah itu melibatkan harta, jadi ada taruhannya, ada hadiahnya. Nah, itu yang dinamakan dalam bahasa Arab dengan sebutan rihan. Ya, rihan, ro, ha, alif dan nun. Jadi bedakan antara perlombaan yang tidak melibatkan harta, itu disebut dengan musabaqah atau munadhalah, ya, atau tarami juga boleh. Begitu sudah melibatkan harta, maka disebut dengan istilah rihan atau murahana, istilah lainnya itu sama. Ya, rohana sendiri secara bahasa itu maknanya bertaruh. Nah, jadi seakan-akan namanya rihan itu pertaruhan, perlombaan yang ada unsur pertaruhan. Ya, nah zaman sekarang itu banyak sekali jenis lomba kayak begini, perlombaan yang mengandung unsur pertaruhan. Masuk kolam pemancingan misalnya, bayar sekian, nanti kalau menang hadiahnya ya sekian dan begitu ya. Kita masuk di Matos misalnya. Wah, karena saya orang Malang ya, jadi di Matos di sana ada banyak sekali
permainan-permainan yang kita membayar, nanti kalau bisa ini dapat sekian, kan begitu ya. Nah, kompetisi-kompetisi itu lomba lari atau apa, bayar sekian nanti mendapatkan sekian. Itu semua dalam istilah fikih disebut dengan rihan. Nah, hukum rihan itu hukum asalnya adalah boleh jika memenuhi syarat. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka statusnya nanti adalah judi, dan itu hukumnya adalah haram. Nah, kita bahas dulu hukum rihan dari sisi kebolehannya dulu. Ya, rihan itu dari sisi kebolehannya itu didasarkan pada hadis riwayat Ahmad yang menceritakan bahwa di zaman Rasulullah pernah terjadi rihan. Ya, hadisnya begini. Suatu saat di zaman Al-Hajjaj ada beberapa orang yang melakukan pacuan kuda dengan taruhan. Lalu kemudian mereka ingin tahu hukumnya ini kemudian bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ya, mereka menemui Anas bin Malik kemudian mengatakan, "Ya Aba Hamzah, akuntum turahinuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurahin?" "Na'am." Qala, "Na'am, wallahi laqad rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala farasin lahu yuqalu lahu sabhah fa sabaqa an-nas fantasha lidzalika wa a'jabahu." Wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah itu kunyahnya Anas bin Malik ya. Wahai Abu Hamzah, apakah kalian melakukan taruhan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah pernah bertaruh? Anas mengatakan, "Ya, demi Allah. Sesungguhnya Rasulullah pernah bertaruh untuk pertandingan naik kuda milik beliau yang bernama Sabhah." Ya, kuda itu dinamakan Sabhah kalau larinya cepat sekali. Jadi seakan-akan dia itu Sabhah itu kan meluncur cepat. Orang renang itu disebut yasbah itu juga karena meluncur sifatnya, meluncur cepat. Fasabaqan nas, maka kemudian beliau mendahului orang-orang, maksudnya memenangkan pertandingan itu, sehingga beliau pun lega dan beliau kagum dengan hal itu. Nah, jadi ini hadis yang menjadi dasar, dijadikan dasar oleh para fuqaha bahwa rihan itu hukumnya boleh, ya, tetapi dengan syarat-syaratnya, ya. Oke, jadi kalau tidak memenuhi syarat tentu saja maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, salah satu syaratnya adalah musabaqah atau rihan itu boleh pada semua, rihan itu diperbolehkan pada semua perlombaan yang terkait dengan persiapan jihad. Nah, jadi apapun pokoknya persiapan jihad. Lomba lari, lomba pacuan kendaraan gitu ya kalau zaman sekarang. Kan sekarang kan orang itu berjihad kan tidak pakai unta dan kuda lagi sudah, tetapi sudah memakai kendaraan-kendaraan berat. Ya, saya nggak tahu di militer itu gimana model latihannya. Semuanya itu bisa dilombakan. Nah, itu kata Al-Bukhari didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin." Tidak ada taruhan. Sabaqa itu harta. Sabak itu maknanya adalah harta yang disiapkan sebagai hadiah untuk kemenangan perlombaan. Ya, sabak itu makna lainnya, istilah lainnya iwad, kompensasi. Ya, atau al-hadiyah juga bisa diartikan hadiahnya, mungkin. Tidak ada taruhan kecuali fi khuffin, perlombaan khuf. Ya, khuf itu kakinya kuda. Au hafir. Nah, khuf maaf terbalik ya. Khuf itu kakinya unta. Au hafir atau kakinya kuda. Au naslin atau anak panah. Nah, ini maksudnya lomba pacuan unta, lomba pacuan kuda, dan lomba memanah. Nah, ini zaman Nabi semuanya adalah untuk persiapan jihad. Sehingga dari sini kemudian dipahami rihan, ya, itu hukumnya mubah untuk perlombaan yang terkait dengan pacuan, terkait dengan persiapan jihad. Ya. Kalau tanpa rihan,
ya, maksudnya nggak ada taruhannya ya, maka hukumnya adalah mubah dengan syarat tidak ada unsur menyakiti manusia atau menyiksa hewan, gitu ya. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau lombanya itu tidak terkait dengan persiapan jihad? Nah, itu kan banyak toh lomba-lomba semacam itu, lomba kicauan burung yang paling indah misalnya, karena ada di masyarakat toh. Lomba apalagi ya, lomba lari misalnya, lomba catur, lomba apalagi itu, banyak sekali itu ya, perlombaan-perlombaan yang tidak terkait dengan persiapan jihad, termasuk lomba-lomba seperti musabaqah tilawatil Quran ya, lomba baca kitab kuning, lomba banyak sekali itu ya. Nah, dalam hal ini memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ulama yang strict, yang hanya berpegang pada hadis ini, pokoknya yang boleh ada taruhan, yang ada boleh ada hadiah itu hanya urusan jihad. Itu dasarnya hadis ini. Ya. Sebagian ulama seperti ulama-ulama Hanafiyah memperluas itu. Pokoknya untuk urusan penguatan din, maka itu hukumnya boleh. Nah, jadi kayak lomba-lomba tafaquh fiddin intinya ya, pokoknya lomba baca kitab kuning, lomba baca Al-Qur'an, lomba baca hafalan misalnya, itu semua ada perlombaan, ada hadiahnya, itu masih dibolehkan. Sebenarnya lagi lebih luas lagi, pokoknya tidak terkait dengan keharuman, maka hukumnya boleh. Nah, jadi memang persoalan ikhtilaf ya, persoalan ikhtilaf yang kita nggak bisa istilahnya apa ya, menyikapi seperti soal-soal ijma begitu. Nah, yang sudah sepakat adalah kalau perlombaan itu mengandung unsur keharuman, nah itu baik dengan taruhan maupun tidak, nggak boleh. Misalnya apa? Adu ayam, nggak boleh. Adu ayam itu hitungannya di sini itu dihitung musabaqah yang mengandung unsur judi sekaligus menyakiti hewan. Itu diharamkan, nggak boleh. Adu ayam. Termasuk juga yang tidak diperbolehkan adalah adu tanduk kuda. Adu domba bertanduk gitu loh. Adu tanduk domba. Itu kan ada yang semacam itu ya. Kalau di sebagian masyarakat saya pernah lihat itu ada adu banteng. Ya, nah semacam itu juga haram dalam Islam karena ada unsur menyakiti hewan. Termasuk lomba-lomba yang sifatnya menyakiti manusia. Ya, menyakiti manusia misalnya seperti kayak di zaman Romawi itu gladiator gitu ya. Itu kan levelnya itu sampai membunuh itu atau melukai paling tidak. Ya. Nah, ini. Nah, kalau seperti tinju, gulat dan semisalnya, ini saya belum berani menjawab ya, itu karena perlu penelitian lebih lanjut, karena kaidah umumnya kalau sifatnya menyakiti manusia tidak diperbolehkan. Tapi kalau seperti tinju itu kan ada potensi menyakiti. MMA itu ya, itu juga ada unsur menyakiti, ada potensi menyakiti. Atau yang lainnya misalnya apa ya, pertandingan kompetisi silat misalnya ya. Apakah misalnya kalau ada juri yang bisa mencegah itu, maka itu bisa menjadi alasan untuk membolehkan itu, ataukah bagaimana? Untuk saat ini saya belum bisa menjawab detail karena perlu kajian lebih mendalam. Karena itu persoalan baru yang zaman para fuqaha dulu sepertinya belum dibahas lebih detail ya, atau mungkin sudah dibahas tapi saya belum tahu. Oke, jadi itu. Jadi prinsipnya kalau tanpa rihan itu boleh, syaratnya tadi itu adalah tidak menyakiti manusia atau menyakiti hewan. Itu tanpa taruhan maupun tidak boleh itu. Gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, sekarang kita membahas detail aspek ininya, akadnya. Kalau misalnya ada taruhan kan berarti sudah ada unsur akadnya ya. Ada unsur akad, ada unsur upaya memperoleh harta dengan cara tertentu, sudah ada kesepakatan. Nah, inilah yang dibahas dalam bab as-sabqi war-ramyi ini. Abu Syuja' mengatakan wa tasihhul musabaqah 'ala ad-dawab wal munadhalah bis-siham idza kanat al-masafah ma'lumah. Lomba pacu di atas hewan atau lomba memanah dengan memakai anak panah itu sah. Nah, maksudnya sah berarti sudah dijadikan akad. Berarti ini pembahasan rihan sebenarnya, gitu ya. Pembahasan perlombaan yang sudah memakai taruhan sifatnya. Perlombaan yang melibatkan taruhan, seakan-akan begitu Abu Syuja' mengatakan. Perlombaan yang melibatkan taruhan, baik itu perlombaan pacuan memakai hewan atau memanah, itu sah idza kanat al-masafah ma'lumah. Kalau jaraknya maklum, jaraknya diketahui.
Nah, jadi syaratnya ini ya. Saya katakan tadi kan unsur hadiah itu atau taruhan itu bisa menjadi halal kalau memenuhi syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak halal. Salah satu syaratnya adalah ini juga. Jadi harus maklum, jaraknya harus maklum kalau perlombaan itu. Kalau lari misalnya jelas, lari startnya di mana, finishnya di mana harus jelas. Ya, lomba pacuan kuda juga jelas, startnya di mana, finishnya di mana. Termasuk juga untuk lempar panah misalnya juga harus jelas di mana itu sasarannya itu di mana. Gitu ya. Wa sifatul munawwalah maklumah, dan deskripsi sifat dari memanahnya itu juga harus maklum, harus jelas. Jelasnya itu bagaimana? Misalnya diperjelas sasarannya di mana, kemudian cara nembaknya juga jelas. Nembaknya itu misalnya kesepakatannya bagaimana? Apakah harus tembus sasarannya itu? Gitu ya. Ataukah nggak harus tembus, cukup menancap meskipun tidak menancap, tidak begitu kokoh misalnya. Atau misalnya cukup pokoknya mengenai saja, menimbulkan jejak gitu aja. Nah, itu harus maklum istilahnya, harus jelas. Kalau itu jelas maka nanti bisa sah yang semacam itu. Ya. Oke. Kemudian setelah itu dibahas tentang ketentuan terkait dengan taruhannya tadi. Abu Syuja mengatakan wa yukhrijul 'iwada ahadul mutasabiqain hatta innahu idza sabaqa istaraddahu wa in subiqa akhadahu sahibuhu lahu. Ya. Salah seorang dari dua orang yang berlomba mengeluarkan taruhan, hingga jika dia yang menang maka dia bisa mengambil kembali hartanya. Kalau dia kalah maka temannya lah yang mengambil taruhan tersebut. Nah, ini termasuk contoh bagaimana taruhan itu bisa menjadi halal. Bagaimana itu? Yakni ketika yang mengeluarkan harta hanya salah satu dari dua orang yang berlomba. Misalnya lomba pacuan kuda antara A dan B, sudah disepakati jaraknya. Ini startnya di sini, finishnya di sana. Terus yang A mengeluarkan harta, dia mengeluarkan uang 1 juta misalnya, terus membuat kesepakatan. Ini nanti siapa yang menang, dia yang akan mendapatkan harta ini. Nah, maknanya apa? Berarti kalau dia yang mengeluarkan harta itu yang menang, berarti hartanya tetap jadi miliknya, kan begitu. Ya, jadi ketika dia sudah mengucapkan itu, sebenarnya sudah hartanya itu sudah istilahnya di posisi tergantung, tengah-tengah sifatnya ya. Jadi sudah bukan miliknya penuh lagi sudah. Kalau sudah mengucapkan begitu, kalau temannya sudah oke, maka sudah sah itu. Kemudian kalau temannya yang menang, maka dia berhak untuk mendapatkan harta yang dijanjikan tadi. Nah, ini contoh taruhan yang halal. Yakni yang mengeluarkan harta adalah salah satu pihak. Nah, ini pada kasus perlombaan yang ada di masyarakat bisa dipraktekkan, yakni kalau misalnya lombanya dari pihak ketiga. Nah, itu ya. Jadi pihak ketiga. Jadi misalnya ada lomba, ini asumsinya mengikuti pendapat ulama yang membolehkan lomba, pokoknya bukan yang haram ya. Misalnya ada lomba membaca kitab kuning misalnya. Ya, hadiahnya tidak ditarik dari peserta, tapi hadiahnya itu diberi dari sponsor misalnya. Nah, itu boleh. Sponsornya misalnya pemerintah atau perusahaan atau individu, nah itu tidak masalah. Nah, itu contoh iwab atau taruhan atau kompensasi yang halal diperoleh oleh orang yang ikut lomba. Gitu ya, ini bentuk yang pertama. Nah, kemudian kondisi yang lain, wa in akhrajahu ma'an lam yajuz. Kalau dua-duanya mengeluarkan harta itu maka tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah termasuk judi. Gitu ya. Jadi judi kan memang gitu ya. Lihat togel itu kan gitu loh. Togel itu orang mengeluarkan harta, dia punya kemungkinan untung, punya kemungkinan rugi, semuanya sama, gitu ya. Nah, dari harta itu kemudian diberikan pada yang menang. Nah, itu nggak ada bedanya dengan itu. Makanya hati-hati untuk kasus kayak kasus di masyarakat yang mungkin agak sering-sering terjadi. Misalnya adalah lari pagi atau senam pagi atau apa istilahnya, jogging apa istilahnya yang biasanya ini itu bayar dulu, lalu kemudian nanti dapat hadiah diambilkan dari situ. Nah, itu bisa masuk hukum qimar, bisa masuk hukum judi yang statusnya adalah haram. Gitu ya.
Illa, kecuali, nah ini yang mungkin banyak nggak diketahui, illa an yudkhila bainahuma muhallilan, kecuali memasukkan muhallil di antara keduanya. Muhallil itu apa? Muhallil itu adalah orang ketiga yang dia itu tidak membayar apapun, tapi punya hak yang sama untuk memiliki kemungkinan memperoleh taruhan itu. Nah, gitu ya. Jadi ambil contoh tadi ya, dua kasus A dan B. A dan B ini pacuan kuda, A mengeluarkan 1 juta, B mengeluarkan 1 juta. Kalau yang berlomba cuma 2 orang ini, maka itu haram. Kenapa? Karena termasuk judi. Tapi kalau mereka memasukkan orang ketiga C, ya, C ini punya kemampuan untuk berlomba sama dengan 2 orang ini, kemudian masuk dalam kompetisi itu, dia punya peluang untuk menang juga. Nah, yang semacam ini C ini disebut dengan muhallil. Ya, sehingga keadaannya muhallil ini membuat yang tadi yang asalnya haram karena termasuk judi menjadi halal. Jadi kalau misalnya menarik harta dari peserta lomba, itu disyaratkan ada 1 peserta minimal. Ada 1 peserta yang tidak ditarik lomba, itu namanya muhallil, itu menjadi boleh akhirnya. Kompetisi semacam itu menjadi halal, gitu ya. Ini maksud dari muhallil. Muhallil dari kata halala. Halala itu maknanya menghalalkan. Muhallil orang yang menghalalkan. Fa in sabaqa akhadzal iwab wa in subiqa lam yaghram. Kalau dia menang, maksudnya muhallil itu menang, maka dia bisa mengambil taruhan itu, mengambil hadiahnya tadi. Kalau dia kalah, maka dia tidak perlu membayar denda. Nah, gitu ya. Ini contoh praktek musabaqah yang boleh dalam kondisi anggota yang berkompetisi itu mengeluarkan harta untuk mendapatkan hadiah dan taruhan itu. Ya. Oke.